selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan renungan harian untuk hari ini, hari Rabu tanggal 27 April 2022. Kita mengawali dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di 2 Korintus pasal 4 ayat 6, dikatakan seperti ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, saudara-saudari, firman Tuhan ini mau mengajak kita semua untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Kita tahu bagaimana orang yang tidak mengenal Kristus sesungguhnya sedang berjalan di dalam jalan-jalan kegelapan. Ada banyak orang-orang yang di luar sana, mungkin kita juga menjadi bagiannya, saya atau Anda, yang sedang berjalan tidak mengetahui arah dan tujuannya. Seperti orang yang sedang berjalan tanpa petunjuk, seperti seorang yang berjalan tanpa adanya terang. Sehingga kita sedang tidak mengetahui sesungguhnya apa akhir dari perjalanan kita ini. Tetapi hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita dan mau mengajak kita, ketika kita mau berjalan di dalam terang Tuhan, Tuhan akan menerangi hati kita, Tuhan akan menerangi pikiran kita, Tuhan akan menerangi segala tindak tanduk, perilaku, dan apapun aktivitas kita sepanjang hari ini. Paulus yang merasakan terang Tuhan menyentuh kehidupannya di dalam perjalanannya ke Damaskus, membuat dia akhirnya menyadari perjalanan kehidupan yang dia jalani selama ini ternyata itu sungguh-sungguh adalah sebuah perjalanan yang salah, sungguh-sungguh perbuatan yang salah, sungguh-sungguh tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi cahaya terang Tuhan sudah merubah dia secara 180 derajat. Dia sekarang mengerti bahwa dia melakukan apa yang salah selama ini, dan dia siap untuk mengawali, untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Hatinya tidak lagi dipenuhi dengan kebencian kepada orang-orang Kristen, hatinya tidak lagi dipenuhi dengan kebencian kepada banyak orang, tapi dia sekarang setelah menerima dan mengalami terang dari Tuhan di dalam Kristus Yesus, berubah menjadi orang-orang yang mengasihi semua manusia. Tidak hanya orang-orang Yahudi, tapi terlebih-lebih lagi orang-orang non-Yahudi. Itu sebabnya dia ketika sudah mengalami terang Tuhan di dalam kehidupannya, dia rela memberikan, mempersembahkan hidup dan kehidupannya untuk menyelamatkan banyak orang, untuk menerangi banyak orang. Di dalam nas ini, Paulus mau mengatakan kepada jemaat Korintus dan kepada kita bahwa terang yang kita terima dari Kristus, terang yang kita rasakan di dalam Kristus, itu sesungguhnya adalah terang yang sama ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Terang yang menerangi kegelapan, yang kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 3, bahwa pada mulanya semuanya dipenuhi dengan kegelapan. Lalu Tuhan menciptakan terang sebagai firman yang pertama dia katakan untuk melihat langit dan bumi yang pada saat itu tidak berbentuk dan sedang kosong dan dipenuhi dengan kegelapan.
Terang itu muncul menerangi kegelapan sehingga bumi dan langit menemukan arah pergerakannya, arah perkembangannya, dan menjadilah bumi yang terus bertumbuh dengan ciptaan-ciptaan yang kemudian diciptakan oleh Tuhan setelah ciptaan terang itu. Sehingga dunia yang penuh dengan kegelapan itu akhirnya menjadi dunia yang indah, dunia yang layak untuk dihidupi, dan dunia tempat tinggal kita berada. Terang yang pertama yang muncul di dalam kegelapan itulah yang kemudian menerangi kehidupan orang-orang percaya melalui Kristus yang bangkit dari kematian. Di saat sedang di dalam kegelapan, muncul terang Kristus menyinari dunia, menerangi ketakutan para murid-murid, sehingga mereka menjadi murid-murid yang mengalami perubahan, menjadi murid-murid yang mengalami keberanian yang luar biasa, murid-murid yang dipenuhi dengan kegelapan, kecemasan, kekhawatiran, menjadi murid-murid yang sangat optimis, yang berani, bahkan rela mati martir untuk memberitakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Yesus mengatakan, akulah terang dunia yang akan menerangi orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mau mengikut dia. Dan orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengikut dia, tidak lagi akan berjalan di dalam kegelapan, tapi sudah berjalan di dalam terang Tuhan. Terang Tuhan inilah yang kemudian dikatakan di dalam nats ini dianugerahkan ke dalam setiap hati orang-orang yang mau percaya, sehingga orang-orang yang mau percaya juga bisa menjadi terang bagi banyak orang. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mau kita selain berjalan di dalam terang Tuhan, tapi kita juga boleh memancarkan terang Tuhan. Pikiran-pikiran kita, hati kita, tindakan kita, semuanya di dalam terang Tuhan. Dan itu juga bisa kita bawa untuk menerangi apa yang kita kerjakan hari ini, sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan terang itu, dan terang itu juga mempengaruhi kehidupan mereka untuk boleh menjadi lebih baik hari lepas hari, dan menjadi hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka juga bisa melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita, dan merasakan kemuliaan Allah juga hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga Kristus yang menjadi terang, yang wajahnya, yang kehidupannya sudah menerangi kehidupan kita, juga bisa hadir dan menerangi kehidupan mereka, sehingga mereka juga ikut memuji dan memuliakan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, terimalah terang Kristus dan hiduplah di dalam terang itu. Berilah hati dan pikiranmu diterangi oleh terang Tuhan, dan jadilah orang-orang yang membawa terang. Karena itulah panggilan Kristus bagi kita. Jadilah terang dunia, jadilah garam bagi dunia ini. Karena dunia ini sesungguhnya tanpa Kristus sedang berjalan di dalam kegelapan. Tapi Kristus yang menjadi terang, yang menerangi kehidupan kita, mengantar kita dan memohon kepada kita atau menghunjuk kita juga menjadi penerang bagi banyak orang. Karena melalui kehidupan kita lah orang melihat kemuliaan Kristus hadir di dalam kehidupan mereka. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menciptakan terang, Engkaulah terang itu sendiri, dan terang-Mu adalah abadi, sekarang, dulu, bahkan sampai selama-lamanya. Terangilah hidup kami, terangilah orang-orang di sekitar kami di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami, sehingga hari ini kami menjadi lebih benar, lebih baik dari hari-hari yang lalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia pada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.